Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Waridza Cakra Ikhwan. Saya dari Pendidikan Vokasional Seni Kuliner. Dan hari ini saya ingin menjelaskan mengenai teori kognitif pada anak. Yang dimana teori kognitif pada anak ini menjelaskan bahwa bagaimana cara seorang anak itu berpikir, seperti memahami, mengingat, atau memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan seiring dengan pertumbuhan usianya. Teori ini menekankan bahwa perkembangan kecerdasan anak terjadi secara bertahap, dipengaruhi oleh interaksi antara anak dengan lingkungannya. Pada teori ini kita ingin menjelaskan bahwasannya pengetahuan pada setiap anak itu atau setiap umur atau jenjang pada anak itu memiliki tahap perkembangan, seperti yang pada saat masih balita atau masih bayi itu seperti mengetahui bahwasannya harimau itu ukurannya besar, memiliki kaki 4, dan juga memiliki suara yang keras, juga mungkin memiliki gigi yang tajam gitu. Nah, kemudian tokoh yang paling terkenal dalam menjelaskan teori kognitif ini adalah Jean Piaget. Yang dijelaskan oleh Jean Piaget adalah, menurut Piaget, anak bukanlah gelas kosong yang dimana hanya menerima informasi dari orang dewasa. Sebaliknya, anak adalah pembelajar yang aktif, yang membangun sendiri pengetahuannya melalui pengalaman, eksplorasi, dan interaksi dengan lingkungannya. Seperti mungkin pada saat masih balita, anak-anak belajar dengan cara seperti mengemut makanan, mengemut benda mainannya, dan juga mungkin dibanting-banting atau dilempar. Seperti ini, benda ini apabila dijatuhkan, apa sih yang dihasilkan suaranya gitu. Nah, kemudian Piaget juga menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi melalui 3 proses utama. Yang pertama itu adalah asimilasi. Asimilasi adalah proses ketika anak memasukkan pengalaman baru ke dalam pengetahuan yang sudah dimilikinya. Contohnya itu seperti ketika anak sudah mengetahui bahwasannya kucing itu memiliki 4 kaki, ketika melihat seekor harimau untuk pertama kalinya, kemudian ia ingin menyebutnya sebagai kucing besar, karena mungkin entah itu karena rupanya yang mirip seperti kucing, namun ukurannya mungkin lebih besar gitu. Dan juga karena memasukkan informasi baru ke dalam konsep yang sudah dimilikinya. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi adalah proses mengubah atau menyesuaikan pengetahuan lama agar sesuai dengan pengalaman baru. Contohnya itu seperti sedang dijelaskan bahwasannya harimau itu berbeda dengan kucing. Nah, anak mulai memahami bahwa keduanya merupakan hewan yang berbeda walaupun memiliki ciri-ciri khas yang sama. Yang ketiga adalah ekuilibrasi. Ekuilibrasi adalah proses mencapai keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga pemahaman anak menjadi lebih baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasannya anak memiliki tahapan perkembangan kognitif. Menurut Piaget, yang bisa diurutkan dengan yang pertama itu seperti tahap sensori motor dari 0 hingga 2 tahun. Pada tahap ini, bayi belajar melalui panca indera dan gerakan tubuh, seperti entah itu mengenal dunia melalui sentuhannya, penglihatan, dan juga pendengaran. Nah, kemudian yang kedua, bayi mulai memahami bahwa benda tetap akan ada meskipun tidak terlihat, seperti pada saat bayi mencari mainannya yang disembunyikan di balik bantal, atau mungkin tempat dia biasa menaruh mainan itu, entah itu boneka atau semacam mobil-mobilan di suatu titik tertentu. Nah, pada saat tidak ada, hanya yang dia tahu adalah sebelumnya saya taruh di sini, ini kira-kira di mana ya gitu. Nah, yang kedua adalah tahap praoperasional dari 2 hingga 7 tahun atau yang biasa kita sebut sebagai golden age. Pada tahapan ini, kemampuan bahasa berkembang sangat pesat dan anak mulai menggunakan simbol gambar maupun kata-kata untuk mewakili suatu benda. Nah, ciri-cirinya ini bisa kita lihat dari imajinasi yang sangat tinggi. Makanya rata-rata banyak sekali balita-balita umur 2 hingga 7 tahun itu biasanya tuh paling sering berkaitannya dengan superhero, atau seperti wanita itu seperti ke princess Barbie gitu, dan dia mulai suka bermain Barbie atau mungkin menggambar gitu superhero. Nah, yang kedua, berpikir secara egosentris atau sulit melihat sudut pandang dari orang lain. Jadi mungkin itu sebabnya banyak sekali anak yang mulai tantrum di usia ini, pada usia ini. Seperti anak itu ingin adalah aku ingin aku ini bisa terbang gitu, atau aku ingin dibelikan action figure ini segera gitu, entah itu Batman atau Superman gitu. Namun
misalkan orang tua kita tidak setuju gitu, mohon maaf ya nah, mungkin lain kali gitu. Nah, pada saat itu anak sudah mengerti seperti caranya untuk membela diri. Yang ketiga adalah belum mampu berpikir logis secara penuh. Contohnya ini, anak menganggap bulan itu selalu mengikutinya ketika berjalan di malam hari. Nah, selanjutnya adalah ketiga, adalah tahapan operasional konkret dari 7 hingga 11 tahun. Anak ini mampu berpikir secara logis, tetapi masih terbatas pada benda atau situasi yang nyata. Ciri-cirinya adalah mampu mengelompokkan benda, memahami sebab akibat sederhana, kemudian juga memahami konsep konservasi atau jumlah tetap sama walaupun bentuknya berubah. Contohnya itu seperti anak memahami bahwa air yang dipindahkan ke dalam gelas tingginya tetap memiliki jumlah yang sama. Yang keempat adalah tahapan operasional formal. Nah, di sini anak memasuki masa balita hingga masa remaja, yang dimana pada tahap ini anak mulai mampu berpikir secara abstrak, logis, dan sistematis. Cirinya adalah mampu membuat hipotesis, berpikir secara kritis, dan mampu merencanakan dan memprediksi kemungkinan. Contohnya adalah seperti remaja mampu berdiskusi dengan mengenai keadilan, demokrasi, atau perubahan iklim tanpa harus melihat contoh secara langsung. Kemudian adalah penerapan teori kognitif dalam pembelajaran. Kemudian, penerapan teori kognitif Piaget dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan menyesuaikan pembelajaran terhadap perkembangan kognitif anak. Kemudian, bisa memberikan pengalaman belajar secara langsung melalui praktek atau eksperimen. Terdapat pada anak-anak SD atau anak TK, atau bahkan SMP hingga SMA, atau bahkan hingga kuliah. Seringkali melakukannya itu seperti paling minimal itu sekitar 70% itu adalah teori, dan 30% itu adalah praktek. Itu paling minimal. Kenapa? Karena dari situ anak, siswa atau mahasiswa itu bisa memahaminya secara lebih mendalam atau lebih konkret. Dan kemudian adalah mengajak anak berdiskusi dan bertanya agar aktif dalam membangun pengetahuan sendiri. Dari situ anak dapat terlatih dengan sendirinya, dengan itu mengasah otaknya untuk dapat berpikir lebih kritis dan lebih mendalam. Kemudian menggunakan media pembelajaran yang konkret untuk anak usia dini dan sekolah dasar. Dan kemudian memberikan kesempatan pada anak untuk memecah masalah sendiri dengan mandiri dan dengan bimbingan guru. Yang seperti kita ketahui itu seperti ketika anak itu diberi PR atau tugas dan kemudian kita latih lagi dengan melalui ulangan. Dari kelebihan teori Piaget ini, kita dapat mengetahui bahwasannya menjelaskan perkembangan berpikir anak itu secara lebih sistematis. Karena kita tidak bisa yang namanya anak-anak itu mungkin masih diajarkannya harus seperti dengan cara bermain atau dengan cara yang having fun gitu. Anak-anak usia dini itu harus melalui pembelajaran yang jangan terlalu berat dulu lah seperti itu. Jadi kita mungkin masih mengajaknya untuk belajar dengan cara bermain gitu. Kemudian menekan bahwa anak adalah pembelajar aktif. Seperti yang kita ketahui bahwa anak adalah peniru terbaik. Anak-anak akan dengan mudahnya dan dengan sigapnya mengikuti atau meniru lingkungan sekitar tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, kita harus membimbing setiap perkembangan anak dan kita harus mengawasinya. Kenapa? Karena apabila anak itu seperti meniru dari, pergaulan-pergaulan yang tidak senonoh atau yang tidak sesuai dengan umurnya, kita harus segera mengingatkannya atau menegurnya agar dia tidak melenceng terlalu jauh. Kemudian adalah menjadi dasar bagi banyak metode pembelajaran modern yang berpusat kepada peserta didik. Namun, dari kelebihan itu, teori Piaget juga memiliki kekurangan, seperti tahapan perkembangan tidak selalu sama pada setiap anak. Yang kedua, pengaruh lingkungan sosial, budaya, dan bahasa kurang mendapat perhatian dibandingkan teori Lev Vygotsky. Dan yang ketiga, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir tertentu dapat muncul lebih awal daripada yang diperkirakan Piaget. Dari kesimpulan ini, teori kognitif menurut Jean Piaget menjelaskan bahwa perkembangan intelektual anak secara bertahap melalui interaksi dengan lingkungan. Anak membangun pengetahuan sendiri melalui proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Oleh karena itu, guru maupun orang tua perlu membimbing pengalaman belajar anak yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak agar proses pembelajaran berlangsung secara optimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.